Baiklah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada, seraya bersikap anjali dan mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Uttanawato satimato suci kamasani kamasarino sanyata saca dhamma jiwino apamata sa yaso bihwadati. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, mengendalikan diri, hidup dengan sesuai dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dikutip dari Dhammapada Appamadawaga, syair 24. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sebelumnya selamat malam semuanya. Satihotu Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Luar biasa. Baik, luar biasa. Jadi sebuah karma baik lagi kita bertemu di kesempatan di kegiatan sebulan pendalaman Dhamma di Metawihara Tegal. Jadi ini kedua kalinya saya menyampaikan uraian Dhamma kepada Bapak Ibu serta saudari-saudara sekalian di kegiatan sebulan pendalaman Dhamma. Dan ini juga yang terakhir di sesi Waisak tahun ini karena besok saya sudah kembali ke tempat asal saya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas mengenai memperoleh kesejahteraan sebagai umat awam. Jadi dalam beberapa khotbah Sang Buddha mengutarakan atau menguraikan bagaimana kita Bapak Ibu, saudara-saudari sebagai umat awam, cara-cara untuk mencapai kesejahteraan. Ada yang ingin tidak sejahtera dalam hidup? Pengennya sejahtera atau tidak? Sejahtera. Kalau nggak bersuara berarti tidak sejahtera ya. Jadi sebelum kita tahu bagaimana cara-cara yang termuat dalam beberapa khotbah dari Sang Buddha tentang bagaimana kita harus berperilaku agar kita menjalani hidup ini dengan baik, dengan memperoleh kesejahteraan. Nah, sebelumnya dalam salah satu sutta yaitu Tamutana Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 4 sutta ke-85 dijelaskan oleh Sang Buddha mengenai sutta yang berjudul dengan dari gelap menuju terang. Jadi dalam sutta ini dijelaskan bahwa sebenarnya di dunia ini terdapat 4 jenis manusia. Yang pertama adalah mengarah dari gelap menuju gelap. Kemudian mengarah dari gelap menuju terang. Yang ketiga adalah mengarah dari terang menuju gelap. Dan yang terakhir adalah mengarah dari terang menuju terang. Nah, sebelumnya dalam kata-kata atau komentar dari sutta ini mengatakan bahwa ada istilah Tamena Yuta atau kegelapan, di mana kegelapan yang dimaksud ini adalah sebagai kelahiran dari seseorang di keluarga yang rendah. Jadi keluarga yang rendah ini dikatakan keluarga yang biasa disebut sebagai kurang mampu dan sebagainya. Itu disebut sebagai istilah kegelapan. Nah, kemudian ada istilah Tama Parayano, di mana mengacu pada istilah gelap yang mengacu pada alam derita. Nah, dalam sutta ini mengarah pada alam neraka atau niraya. Nah, istilah yang ketiga disebut sebagai joti atau terang. Nah, terang di sini adalah mengacu pada
ia dilahirkan dalam keluarga yang baik, keluarga yang dikatakan tinggi, atau keluarga yang berkecukupan, istilahnya mampu atau keluarga yang kaya. Dan istilah yang terakhir adalah Joti Parayano, di mana menuju pada terang. Terang di sini adalah alam-alam bahagia, yaitu alam surga atau alam dewa. Nah, kemudian dalam khotbah ini Sang Buddha mengatakan apa? Nah, syair yang dikatakan oleh Sang Buddha adalah di sini ketika seseorang terlahir dalam keluarga rendah, ini adalah ungkapan dari gelap menuju gelap. Jadi ketika seseorang yang terlahir dalam keluarga rendah, yang masih kekurangan, dari istilahnya ada keluarga candala, pekerjaannya sebagai pemburu, pekerja bambu, pembuat kereta, atau pemungut bunga, seseorang yang disebut sebagai yang miskin dan sedikit dia bisa menghasilkan sedikit uang dan untuk mencukupi kebutuhan bahkan kekurangan, di mana ia bertahan hidup dengan susah payah dan makanan dan pakaian atau kebutuhan-kebutuhan tersebut diperoleh dengan susah payah. Dan juga ia terlahir sebagai yang buruk rupa. Nah, dalam hal ini ketika dalam kehidupan sekarang ia tetap berperilaku hal-hal yang tidak baik dengan melakukan perbuatan buruk baik melalui ucapan, pikiran ataupun jasmani, pada akhirnya ia akan terlahir kembali di alam-alam yang menderita, alam-alam yang dikatakan sebagai yang sengsara atau alam tujuan yang buruk. Nah, dalam hal inilah cara seseorang dari gelap menuju gelap. Bagaimana Bapak Ibu? Akankah Bapak Ibu masih mau dari gelap menuju gelap? Tidak mau tentunya. Nah, yang kedua, Sang Buddha mengatakan bahwa ada istilah yang jenis yang kedua adalah orang dari gelap menuju terang. Dikatakan bahwa seseorang yang terlahir di keluarga yang rendah tadi, terlahir sebagai yang berkekurangan, yang masih sulit mencari kebutuhan hidup, yang hari ini bercukupan, besoknya masih bingung mau makan apa. Nah, tetapi dalam kehidupan sekarang ia melakukan kebajikan, ia melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan, melalui pikiran dan badan jasmani. Nah, setelah kematian tiba, setelah ia terlahir kembali, ia akan terlahir di alam yang membahagiakan. Salah satunya alam dewa atau alam surga. Nah, sebagai alam tujuan yang baik, pasti ia akan mencapai sebuah hal-hal yang terang, di mana inilah hasil dari perumpamaan yang dikatakan dari cara seseorang hidup dari gelap menuju terang. Nah, jenis orang yang ketiga adalah orang yang dari terang menuju terang. Sudah jelas pasti orang dari terang ini adalah orang yang terlahir secara berkecukupan, yang terlahir sebagai orang yang kaya, yang mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya, yang orang yang dikatakan sukses dan sebagainya. Itu adalah orang yang terlahir dalam kondisi yang terang. Nah, ketika ia memiliki keterangan itu, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya ia tidak melakukan kebajikan, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kemoralan, ia tidak melaksanakan ajaran Sang Buddha. Nah, itu disebut sebagai orang yang dari terang menuju gelap. Jadi setelah mendapat sinar yang terang, ia malah lari ke dalam kegelapan, di mana ketika dia sudah punya lampu tapi malah dimatikan. Itu seperti perumpamaan ketika orang-orang yang terlahir di keluarga yang bahagia, yang sudah berkecukupan, tapi ia tidak melakukan kebajikan. Nah, yang terakhir adalah seseorang yang dikatakan mengarah dari terang menuju terang. Jadi di sini sudah dipastikan, sudah diketahui bahwa seseorang yang terlahir dengan berkecukupan, yang kaya, yang dari keluarga yang berkelimpahan, keluarganya kekayaan 7 turunan dan sebagainya, dia memiliki hasil panen yang berlimpah, hasil kayak keuangannya juga lancar. Nah, itu adalah seseorang yang dikatakan sebagai seseorang yang terang. Nah, kemudian karena dia menyadari bahwa ia memiliki kekayaan, ia mampu mencukupi kebutuhan hidupnya,
ia tetap melakukan kebajikan. Ia melakukan perbuatan baik melalui ucapan, melalui pikiran dan juga badan jasmaninya. Nah, ini dikatakan sehingga nantinya setelah hancurnya jasmani atau setelah kematian tiba, ia akan mengarah pada hal-hal yang terang. Ia akan terlahir di alam bahagia. Jadi orang jenis yang keempat adalah seseorang yang mengarah dari terang menuju terang. Jadi kira-kira Bapak Ibu ingin mengarah ke mati lampu atau nyala lampu ini? Lampunya yang nyala ya, nanti kalau di rumah lampunya konslet harus diganti agar kita mengarah pada hal-hal yang terang. Nah, kemudian mengapa sih sebenarnya kita harus menjadi orang yang sejahtera? Nah, dalam beberapa permasalahan yang umum ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hidup ini tuh cuma sekali, masa nggak sejahtera gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam agama Buddha kita tahu bahwa kita nggak hidup hanya sekali. Kita sudah ada dalam lingkaran samsara ini berkali-kali, tidak terhitung. Bahkan Sang Buddha sendiri tidak bisa mengatakan kamu lahir berapa kali, tidak bisa. Tapi kamu sudah mengelilingi samsara ini beribu-ribu, berjuta-juta dan tidak terhitung. Jadi ketika seseorang mengatakan hidup ini cuma sekali itu tidak benar. Kita hidup berkali-kali, tetapi kesempatan kita untuk terlahir sebagai manusia ini sangatlah sulit. Jadi kita harus memanfaatkan kehidupan kita sebagai manusia untuk mendapatkan kesejahteraan, baik di kehidupan sekarang ataupun di kehidupan yang mendatang. Nah, kesejahteraan ini merupakan dambaan dari setiap orang. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada yang ingin tidak sejahtera? Tidak ada. Pasti semuanya ingin sejahtera. Tidak ada yang ingin menderita selama hidupnya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa setiap orang ingin mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Kemudian ada hal yang ketiga di mana anggapan orang sejahtera adalah orang-orang yang sukses saja. Sebenarnya hal itu juga tidak benar. Kenapa? Karena belum tentu orang yang sukses adalah orang yang sejahtera. Kita bisa melihat beberapa orang di sekitar kita, kadang orang-orang yang sukses itu terlihat tidak sejahtera dalam hidupnya. Tetapi orang yang hidupnya sederhana, orang yang hidupnya berkecukupan, dengan kata cukup, tidak terlalu memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi dia bahagia dengan hidupnya. Ia menjalani hidupnya dengan berbuat kebajikan. Nah, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya orang yang sukses itu belum tentu orang yang sejahtera. Karena terkadang kesejahteraan di kehidupan sekarang ini sifatnya sementara, tidak selamanya. Tidak selamanya selama hidup Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian setiap harinya sejahtera terus. Karena terkadang kita juga akan mengalami pasang surutnya kehidupan ya istilahnya. Kadang kita bahagia, kadang kita juga merasakan penderitaan. Kemudian karena memahami bahwa kesejahteraan ini haruslah didapatkan, maka seseorang terkadang memiliki obsesi terhadap kesejahteraan itu sendiri. Dia akan melakukan berbagai cara, berbagai tindakan agar ia hidup sejahtera di kehidupan sekarang. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya ajaran dari Sang Buddha berkaitan dengan kesejahteraan ini? Nah, di sini saya akan cerita terlebih dahulu. Seperti kemarin ceritanya panjang sekali, jadi bisa dipahami dengan baik-baik. Nah, di sini ada salah satu kisah dari Kumbhagosaka. Nah, pada masa Sang Buddha diceritakan bahwa pada waktu itu ada seseorang pemuda yang dikenal sebagai Kumbhagosaka. Kehidupannya Kumbhagosaka ini dahulunya adalah putra dari bendahara kerajaan, dikatakan sebagai bendahara kerajaan karena hartanya melimpah. Dia terlahir di keluarga yang kaya atau tadi dikatakan sebagai keluarga yang tinggi. Nah, Kumbhagosaka ini terlahir dengan sangat berkecukupan. Tapi tiba-tiba pada suatu waktu, suatu hari itu terjadi wabah penyakit menular.
Nah, seperti yang kita alami sebelumnya ada pandemi. Nah, seperti itu. Ada wabah yang menular pada saat itu dan menularnya melalui udara. Sehingga menjadikan para pelayannya, kemudian orang tuanya juga mendapatkan istilahnya kayak mereka mengalami dampak dari wabah penyakit tersebut. Nah, dikatakan pada cerita tersebut bahwa orang tuanya dan para pelayannya akhirnya meninggal dunia. Tetapi sebelum orang tuanya sudah dalam keadaan kondisi yang sakit, ayahnya mengatakan bahwa putraku, sebelum aku meninggal dunia, kamu harus pergi melewati dinding tembok ini. Kamu harus pergi keluar dari lingkungan ini agar kamu tidak mendapatkan wabah penyakit menular ini. Tetapi saya telah mengubur harta kekayaan mereka di area rumah mereka. Jadi sebelum putra mereka ini disuruh untuk meninggalkan rumahnya, ada pesan dari ayahnya bahwa ia telah menyimpan harta kekayaannya dan dikubur di area rumahnya. Nah, karena meskipun ia merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena ayahnya mengatakan hal tersebut, tapi karena ia berkeinginan untuk hidup terus, akhirnya ia meninggalkan rumahnya dan meninggalkan orang tuanya. Dan kemudian ia pun hidup di hutan selama 12 tahun lamanya. Nah, ketika dia meninggalkan rumahnya itu, dia masih usia yang sangat belia. Kemudian ia hidup di hutan selama 12 tahun. Nah, setelah 12 tahun diceritakan ia pun kembali ke rumahnya. Nah, ketika kembali ke rumahnya, ia pun teringat bahwa sang ayah berpesan bahwa ia telah menyimpan harta kekayaan di depan rumahnya, di area rumahnya. Kemudian Kumbagosaka ini memeriksa apakah memang benar ada harta kekayaan yang disimpan oleh ayahnya. Dan ternyata memang benar masih ada harta kekayaan yang dikubur di area rumahnya. Nah, kemudian Kumbagosaka ini berpikir ketika ia datang, kan setelah 12 tahun lamanya di hutan, ia menjadi seorang pemuda yang tidak terawat. Ia dikatakan sebagai memiliki rambut yang panjang dan dia tidak merawat dirinya, bahkan bajunya bukan dikatakan layak untuk dipakai. Nah, ketika orang-orang melihat dia datang, pasti mengatakan bahwa Kumbagosaka ini adalah orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak memiliki rumah, orang-orang yang miskin. Akan tetapi sebenarnya Kumbagosaka ini memiliki banyak harta kekayaan yang telah disimpan oleh ayahnya. Nah, Kumbagosaka ini berpikir, ketika dia kemudian tiba-tiba menggali harta kekayaannya ini, pasti para penduduk akan heboh, para warga sekitarnya akan heboh. Kok tiba-tiba orang ini bisa jadi kaya ya, dari mana? Jangan-jangan dari dukun. Nah, karena memikirkan hal tersebut, ia menjadi orang yang bijaksana, di mana ia memiliki keputusan ia tidak akan menggali harta karunnya. Jadi dibiarkan saja harta kekayaan yang telah disimpan oleh orang tuanya tersebut, agar nantinya ia tidak ditangkap oleh raja. Nah, pada waktu itu raja yang di daerah atau tempat tinggalnya Kumbagosaka ini adalah Raja Bimbisara. Nah, kemudian karena ia sebenarnya tidak mempunyai kekayaan apapun, karena kekayaannya ditinggalkan begitu saja, ia butuh untuk hidup. Jadi dia mencari pekerjaan. Ia ke sana kemari berkeliling di area lingkungan rumahnya untuk mencari pekerjaan. Nah, pada akhirnya ia menemui seseorang dan orang itu mengatakan, "Saya akan memberikan makan kepada kamu, akan tapi kamu harus membangunkan kami semua agar bekerja di pagi hari." Jadi dia mendapatkan pekerjaan menjadi orang yang membangunkan orang lain. Nah, jadi setiap pagi ia akan berkeliling dari rumah ke rumah untuk membangunkan orang-orang, dan upahnya ia akan mendapatkan makanan. Nah, suatu waktu
ketika pagi harinya si Kumbagosaka ini memanggil orang-orang, membangunkan orang-orang agar dia mempersiapkan kereta kuda untuk bekerja dan sebagainya. Nah, pada saat itu Raja Bimbisara ini mendengar suara dari Kumbagosaka. Jadi karena pada waktu itu diketahui bahwa Raja Bimbisara ini memiliki kemampuan mengenali seseorang hanya dengan suara mereka. Jadi karena mendengar suara dari Kumbagosaka yang memanggil orang-orang atau warga sekitar, Raja Bimbisara ini mengetahui dan berkata bahwa ini adalah suara seorang lelaki yang memiliki banyak harta kekayaan. Nah, ketika pelayannya mendengar hal tersebut, pelayannya ini menyuruh orang untuk menyelidiki apakah memang benar itu suara dari seorang lelaki yang memiliki banyak harta kekayaan. Akan tapi setelah pelayan dari Raja Bimbisara ini menyelidiki melalui orang sewaan, mereka mengetahui bahwa sebenarnya pria tersebut atau tidak lain adalah Kumbagosaka ini hanya orang sewaan, hanya orang yang bekerja untuk membangunkan orang lain. Otomatis dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki banyak harta. Ia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang kaya. Akan tapi selama 2 hari berturut-turut, keesokan harinya dan keesokan harinya lagi, Raja Bimbisara mendengar suara tersebut dan tetap mengatakan bahwa ini adalah suara seorang lelaki yang memiliki banyak harta kekayaan. Nah, karena pelayannya ini kemudian kayak merasa aneh dan juga penasaran apakah memang benar yang dikatakan oleh Raja Bimbisara. Nah, kemudian pelayannya ini bersama dengan putrinya meminta izin kepada Raja Bimbisara untuk menyelidiki Kumbagosaka ini. Jadi pelayan perempuannya ini kemudian datang bersama putrinya menuju area tempat tinggal dari Kumbagosaka. Nah, di sana mereka menyamar dan mengatakan kepada orang-orang di sekitar tempat Kumbagosaka bahwa mereka adalah orang yang terlantar dan butuh tempat tinggal. Nah, karena mengatakan pada salah satu orang dan orang tersebut memberitahukan bahwa tinggallah di rumah Kumbagosaka. Jadi pada waktu itu, setelah itu singkatnya kedua orang ini, pelayan raja dan juga putrinya, tinggal di rumah Kumbagosaka. Nah, pada waktu itu pelayannya ini kemudian mengirimkan pesan kepada raja bahwa meminta raja untuk membuat peraturan untuk mengadakan suatu pesta atau istilahnya perayaan di setiap rumah. Nah, akan tetapi Kumbagosaka ini kan tidak memiliki uang, jadi kan pasti bingung bagaimana dia bisa mendapatkan uangnya. Nah, karena itu ada peraturan di mana Raja Bimbisara ini menetapkan bahwa ketika ia tidak bisa melakukan pesta atau tidak bisa melakukan perayaan itu, ia akan didenda. Nah, karena adanya denda tersebut, maka sang pelayan raja ini mengatakan kepada Kumbagosaka, dengan apapun lah kamu harus mencari uang, ataukah kamu bisa meminjam dari orang lain, ataukah kamu harus bekerja seharian penuh, kamu harus mendapatkan uang untuk melakukan perayaan yang diperintahkan oleh raja. Karena titah raja adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, karena menyadari hal tersebut, Kumbagosaka ini kemudian berpikir, apakah ia harus mengambil koin atau uang yang tertimbun di harta kekayaannya tadi. Nah, pada akhirnya singkatnya Kumbagosaka ini kemudian mengambil koin yang telah dikubur oleh ayahnya itu. Nah, ia pun mengambil 3 koin dan diserahkan kepada pelayan dari raja. Nah, kemudian pelayan raja ini mengirimkan koin tersebut kepada Raja Bimbisara dan beserta surat perintah bahwa meminta raja untuk memanggil Kumbagosaka. Nah, setelah itu kemudian raja mengirimkan pengawalnya
untuk memanggil Kumbhagosaka ke istana. Nah, pada akhirnya Kumbhagosaka pun menghadap Raja Bimbisara di istana. Dan para pelayan dan putrinya tadi kemudian kembali ke istana dan berpakaian selayaknya mereka sebagai pelayan raja di istana. Jadi mereka sudah berganti pakaian. Nah, ketika waktu berkumpul di aula, Kumbhagosaka ini melihat ibu-ibu dan putrinya yang berada di rumahnya tadi kok sudah berganti pakaian. Kemudian Kumbhagosaka menyadari bahwa mereka ini sedang menyamar. Nah, pada waktu itu awalnya sang Raja Bimbisara ini menanyakan, dari mana kamu mendapatkan harta kekayaan? Awalnya Kumbhagosaka ini mengelak, di mana ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki satu harta kekayaan apapun. Akan tetapi kemudian Raja Bimbisara ini menunjukkan, ini loh koin dari kamu. Nah, karena itulah Kumbhagosaka kemudian menceritakan bahwa sebelumnya ia adalah putra dari bendahara raja. Kemudian pada akhirnya singkat cerita, akhirnya harta tersebut digali dan pada akhirnya Kumbhagosaka menjadi orang terkaya di kerajaan tersebut dan dijadikan sebagai bendahara raja. Nah, karena hal tersebut pada akhir cerita, Sang Buddha mengatakan dalam Dhammapada Appamada Wagga syair 24 bahwa kemasyhuran bertambah untuk orang yang waspada, yang energetik, yang memiliki perhatian yang penuh, yang murni di dalam perbuatannya, yang peka, yang mengendalikan diri, yang mendapatkan nafkah sesuai dengan kebenaran. Nah, energetik di sini adalah yang tekun, yang bersemangat. Jadi seperti yang telah dilakukan oleh Kumbhagosaka tadi, pada akhirnya ia menjadi orang yang masyhur, ia yang menjadi orang yang sejahtera. Pada akhirnya ia mendapatkan hal yang memang pantas untuk dia dapatkan. Nah, dalam salah satu sutta di mana Mahanama Sutta Anguttara Nikaya kelompok 8 sutta ke-25, Sang Buddha mengatakan bahwa ada cara-cara tertentu bagaimana seorang umat awam dapat berlatih menjadi orang yang sejahtera. Nah, khotbah ini khotbah ini dari Sang Buddha ini diberikan kepada Mahanama, seorang sakya yang berkaitan dengan umat awam. Nah, pada awal khotbahnya Mahanama ini menemui Sang Buddha dan menanyakan, sebenarnya umat awam itu seperti apa kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa seorang umat awam adalah ia yang berlindung pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kira-kira Bapak Ibu setelah menyadari hal ini, sadar nggak kalau umat awam? Ada yang tidak berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Tidak ada. Kalau tidak berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, saya yakin tidak akan datang ke sini. Saya yakin tidak akan datang ke wihara. Karena telah memiliki keyakinan, telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, pasti datang untuk mengikuti sebulan pendalaman Dhamma. Nah, kemudian Mahanama ini menanyakan, seperti apa umat awam yang bermoral atau yang memiliki moralitas? Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa umat awam yang bermoral adalah yang melaksanakan 5 aturan moralitas Buddhis. Kita sudah sering baca berkali-kali ya, jadi sudah paham bahwa moralitas Buddhis bagi umat awam ada 5. Kalau hari Uposatha ada berapa? 8. Kalau misal moralitasnya dari Attasilani? Berapa Bapak? 8. Ya, Attasilani 8. Kita bisa lihat dari asal katanya, Atta. Atta itu 8. Sila itu moralitas. Kemudian ada Ni. Ni ini adalah wanita. Nah, jadi wanita yang menjalankan 8 moralitas disebut sebagai Attasilani. Benar sekali. Kemudian kalau Samanera?
10 sila, dasa sila. Kemudian para biku, ya wah luar biasa, 227. Jadi sudah sebagai pemahaman yang dasar bahwa kita mengetahui moralitas yang dijalankan baik itu oleh Pabajita atau seorang samana, baik biku, samanera ataupun atasilani dan juga garawasa atau umat awam. Kemudian sudah pasti tahu bahwa moralitas ini terdiri dari 5, yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, hubungan seksual yang salah, kemudian berbohong dan minum atau makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kemudian pada khotbah ini juga dikatakan bahwa Mahanama ini menanyakan bahwa bagaimana sebenarnya seorang umat awam ini berlatih demi kesejahteraannya sendiri. Nah, Sang Buddha dalam hal ini mengatakan bahwa ketika Mahanama, seorang umat awam sempurna dalam keyakinan tetapi tidak mendorong orang lain agar sempurna dalam keyakinan. Itu hal yang pertama. Nah, hal ini dapat diimplementasikan ketika misalnya Bapak Ibu datang ke wihara dengan penuh keyakinan tetapi tidak mengajak orang lain. Nah, itu sama halnya ketika seorang umat awam berlatih demi kesejahteraannya sendiri. Kalau di sini kalau berangkat ke wihara ngajak-ngajak atau enggak? Mandiri sila, kan bisa jalan sendiri gitu. Jadi hal yang pertama dikatakan Sang Buddha ini, ketika orang yang sempurna dalam keyakinan tetapi tidak mendorong orang lain dalam keyakinan, itu adalah seorang yang berlatih demi kesejahteraannya sendiri. Kemudian poin yang kedua adalah ketika orang tersebut sempurna dalam perilaku moral atau memiliki moralitas, tetapi ia tidak mendorong orang lain agar melaksanakan moralitas. Dan yang ketiga adalah ketika ia sendiri sempurna dalam kedermawanan tetapi tidak mendorong orang lain agar sempurna dalam kedermawanan. Jadi ketika berdana dia tidak mengajak orang lain, tidak mengajak teman-temannya, tidak mengajak orang-orang sekitarnya untuk melakukan praktek kebajikan. Kemudian yang keempat adalah ketika dia sendiri ingin menemui para biku tetapi tidak mendorong orang lain untuk menemui para biku. Dan yang kelima adalah ketika dia sendiri ingin mendengarkan dhamma tetapi tidak mengajak orang lain untuk mendengarkan dhamma. Yang keenam adalah ketika ia sendiri mengingat ajaran yang telah ia dengar dari mendengarkan dhamma itu tetapi tidak mendorong orang lain untuk mengingat ajaran tersebut. Dan yang ketujuh adalah ketika ia sendiri memeriksa makna atau istilahnya dia ehipasiko, tetapi ia tidak mengajak orang lain untuk melakukan praktek tersebut. Dan yang terakhir adalah ketika dia sendiri telah memahami makna dan dhamma dan berlatih sesuai dengan dhamma, tetapi tidak mendorong orang lain agar melakukan hal serupa. Jadi ada 8 hal yang menyatakan bahwa seorang umat awam ini hanya berlatih untuk kesejahteraannya sendiri. Nah, tetapi sila kadang-kadang kan saya sudah praktek ini tapi kok nggak sejahtera-sejahtera ya. Nah, kadang-kala ada faktor-faktor tertentu yang menjadikan diri kita ini tidak bisa sejahtera selamanya. Karena ya kita menyadari bahwa ada hukum karma. Perbuatan kita juga berdampak di kehidupan sekarang. Nah, kemudian bagaimana seseorang ini tidak hanya berlatih untuk kesejahteraannya sendiri, tetapi untuk kesejahteraan orang lain juga. Nah, hal ini dikatakan Sang Buddha bahwa ketika Mahanama, seorang umat awam, sempurna dalam keyakinan dan juga mendorong orang lain untuk sempurna dalam keyakinan. Jadi ketika datang ke wihara, orang ini mengajak semua umat di wihara untuk datang. Kalau di sini kan pasti ada grup ya, yang suka broadcast, yang suka memberi pemberitahuan, itu termasuk orang yang memikirkan kesejahteraan sendiri dan orang lain. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa mengingatkan ketika datang ke wihara, juga mengingatkan umat lain untuk maksudnya teman-teman yang di wihara ini untuk datang juga ke wihara.
Itu untuk meningkatkan keyakinan kita pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian yang kedua, sama halnya dengan tadi, ketika ia sendiri sempurna dalam perilaku bermoral dan mendorong orang lain agar sempurna juga dalam perilaku bermoral. Yang ketiga, ketika ia sendiri sempurna dalam kedermawanan, sering melakukan kebajikan mulai berdana, dan juga mendorong orang lain agar melakukan praktek yang serupa. Yang keempat, ketika ia sendiri ingin menemui para biku ketika ada bante di wihara, dan juga mengajak orang lain untuk menemui para bante ketika di wihara. Nah, yang kelima adalah ketika ia sendiri mendengarkan dhamma dan juga mendorong orang lain agar ikut serta mendengarkan dhamma. Nah, seperti hal ini, seperti saat ini juga ketika kita bersama-sama membahas dhamma dan mengajak teman-teman yang lain untuk ikut serta, untuk ayo datang ke wihara, ikut sebulan pendalaman dhamma. Itu termasuk sebagai poin yang kelima. Jadi ia tidak hanya memikirkan kesejahteraannya sendiri, tapi memikirkan orang lain. Ia tidak hanya memikirkan kebajikannya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mendorong orang lain untuk melakukan kebajikan yang serupa. Kemudian yang keenam, ketika ia sendiri mengingat ajaran yang telah ia dengar dan juga mendorong orang lain untuk mengingat ajaran. Jadi di sini nanti ketika Bapak Ibu setelah keluar dari Dhammasala, ruang serbaguna ya, ruang serbaguna, ketika mendengarkan ceramah dhamma jangan dilupakan. Nanti setelah keluar dari pintu tiba-tiba lupa, sila tadi ngomong apa ya, saya kok lupa ya. Nah, itu jadi poin penting kita harus memahami, meskipun hanya sedikit pun itu penting. Kita tahu bahwa Bante atau para samanera, tasilani menyampaikan hal ini. Jadi dengan kita belajar dhamma, kita bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh adalah ketika ia sendiri memeriksa makna dari ajaran-ajaran yang telah ia ingat dan juga mendorong orang lain untuk memeriksa makna-makna dari ajaran tersebut. Jadi kalau mungkin ada waktu yang memungkinkan ketika mendengarkan uraian dhamma, bisa diperiksa, bisa diketahui apakah memang benar ucapan dari para bante, samanera ataupun atasilani, romo ramani dan sebagainya, apakah memang benar seperti ini. Nah, kita sendiri harus ehipasiko. Kita tidak hanya mendengarkan saja, tapi kita melakukan praktek untuk membuktikan apakah memang benar ya. Misalnya hari ini, apakah memang benar ya dengan praktek ini kita bisa jadi orang yang sejahtera. Nah, nanti bisa dibuktikan oleh Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ketika ia sendiri telah memahami makna dan dhamma dan berlatih sesuai dengan dhamma dan juga mendorong orang lain agar melakukan hal serupa. Nah, jadi pada dasarnya ketika seseorang yang memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri dan juga memikirkan kesejahteraan orang lain, ia akan mengingatkan orang-orang yang di sekitarnya untuk melakukan praktek kebajikan yang sama. Nah, jadi ketika Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ingin orang lain juga merasakan kesejahteraan di kehidupan saat ini dan juga kehidupan mendatang, pastinya mengingatkan agar untuk melaksanakan poin-poin penting ini. Bisa dipahami ketika yang pertama adalah tentang keyakinan, kemudian yang kedua kemoralan, yang ketiga adalah kedermawanan, yang keempat adalah ketika ingin menemui buku, yang kelima adalah mendengarkan dhamma, yang keenam adalah mengingat ajaran, kemudian yang ketujuh adalah ehipasiko, dan yang kedelapan adalah berlatih atau pati-pati. Masih ngantuk atau ada yang sudah ngantuk? Enggak ya. Oh, matanya merem. Masih banyak. Oh, masih. Kemudian ada sutta selanjutnya di mana dalam Digajanu Sutta Anguttara Nikaya kelompok 8 sutta ke-54 di mana diceritakan pada sutta tersebut atau khotbah dari Sang Buddha bahwa ada seorang pemuda namanya Kolya Digajanu yang mendatangi Sang Buddha. Dia mengatakan bahwa dia sendiri adalah umat yang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia sendiri tetapi juga menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi
dia memiliki kesenangan-kesenangan hal-hal yang duniawi. Nah, karena dia menikmati hal-hal tersebut dan dia belum meninggalkan kesenangan duniawi atau meninggalkan kenikmatan indriawi ini, bagaimana sih cara yang sebenarnya harus dilakukan oleh umat awam yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan pada kehidupan ini dan kehidupan masa yang akan datang atau kehidupan selanjutnya. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa ada 4 cara yang harus dilakukan oleh umat awam ketika ia ingin memiliki kesejahteraan pada saat ini juga. Yang pertama adalah inisiatif, di mana Sang Buddha mengatakan di sini cara apapun yang dengannya seorang anggota keluarga mencari penghidupan, apakah dengan bertani, berdagang, beternak, keterampilan memanah, pelayanan pemerintahan ataupun keterampilan-keterampilan lainnya, dan ia melakukan pekerjaannya dengan terampil dan dengan rajin, ia akan memiliki penilaian yang baik dari atasannya dan dia akan melaksanakan dan mengatur pekerjaannya dengan baik. Jadi inisiatif ini adalah bentuk dari ia memiliki ketekunan dalam bekerja. Ia giat dalam melakukan apapun pekerjaannya saat ini. Jadi ketika bekerja, ia tidak malas. Ia tidak mengatakan bahwa ini tuh bukan pekerjaan yang harus saya lakukan, tetapi ia melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kepenuhan hati, dengan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Jadi pekerjaan apapun adalah pekerjaan yang baik selama tidak melanggar moralitas. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kesempurnaan dalam perlindungan, di mana Sang Buddha mengatakan bahwa pada saat ini di sini ketika seorang perumah tangga atau anggota keluarga mendirikan perlindungan dan penjagaan atas kekayaan yang dia peroleh melalui inisiatif dan kegigihan yang dikumpulkan dengan kekuatan lengannya, yang diusahakan dengan keringat di dahinya, kekayaan yang benar yang diperoleh dengan yang benar, dengan berpikir bagaimanakah aku dapat mencegah raja-raja dan para pencuri merampasnya, api membakarnya, banjir menghanyutkannya, dan para pewaris yang tidak disukai mengambilnya. Jadi setelah memiliki kekayaan, di sini seseorang atau umat awam memiliki pemikiran bagaimana cara terbaik untuk menjaga kekayaannya tersebut. Nah, dalam hal yang kedua ini bukan berarti dia adalah orang yang pelit, tetapi ia menjaga kekayaannya sesuai dengan kebutuhannya. Ia memikirkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi ia memiliki hal-hal yang harus ia lakukan untuk menjaga kekayaannya, di mana ia tidak boros dan juga ia perlu untuk menjaga kekayaannya agar ketika nanti ada musibah datang, ia masih memilikinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki kalyanamita atau sahabat yang baik atau pertemanan yang baik. Nah, dalam hal ini seseorang dikatakan bahwa ia bergaul dengan orang-orang yang sempurna dalam keyakinan, dalam perilaku bermoral, dalam kedermawanan dan dalam kebijaksanaan. Nah, ketika orang-orang tersebut bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan kalyanamita yang baik atau teman yang baik, ia akan berdiskusi, akan bertukar pikiran, akan berbincang-bincang dengan mereka berkaitan hal-hal yang menjadi permasalahan mereka. Kemudian ketika ia melihat teman-teman yang baik tersebut sempurna dalam perilaku keyakinan atau dia sempurna dalam keyakinan terhadap tiratana, ia akan meniru keyakinan yang dimiliki oleh temannya tersebut. Nah, ketika temannya tersebut sempurna dalam perilaku bermoral, melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik, ia meniru ketika temannya tersebut melaksanakan moralitas dengan baik. Nah, kemudian ketika teman mereka atau orang-orang terdekat mereka sempurna dalam kedermawanan, sering melakukan praktek berdana, sering mempersembahkan dana, mereka akan meniru mereka. Dan yang terakhir, ketika mereka sempurna dalam kebijaksanaan, ia akan meniru mereka dalam hal yang serupa.
Nah, yang keempat adalah kehidupan yang seimbang, di mana dalam hal ini dikatakan bahwa seorang anggota keluarga yang mengetahui bahwa pendapatan dan pengeluarannya dan menjalani kehidupan yang seimbang, jadi tidak timpang sebelah, di mana ia tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu hemat, di mana dia memahami bahwa dengan cara inilah pendapatannya akan melebihi pengeluaran, bukan pengeluaran melebihi pendapatan, bukan pasak lebih dari tiang. Nah, di mana hal ini dikatakan Sang Buddha bagaikan seorang petugas penimbang yang memegang timbangan, mengetahui bahwa dengan sebanyak timbangan ini akan turun dan sebanyak timbangan inilah akan naik. Jadi ia tahu bahwa dengan pendapatan inilah dia bisa hidup selama ini, selama misalnya ketika dia mendapatkan pendapatannya selama 1 bulan. Nah, ia tahu bagaimana cara mengatur pendapatannya untuk hidup dalam 1 bulan. Tetapi tidak melupakan bahwa ia harus melakukan praktek kebajikan. Nah, kemudian dalam khotbah tersebut Sang Buddha meneruskan bahwa kekayaan yang dikumpulkan dengan demikian memiliki 4 sumber penambahan, di mana seseorang yang memiliki kekayaan yang seimbang tersebut, ia akan menghindari bermain perempuan, ia akan menghindari bermabuk-mabukan, dan menghindari berjudi, serta memiliki pertemanan yang baik. Kenapa Sang Buddha mengatakan tersebut? Karena 4 hal ini memberikan dampak yang buruk pada kekayaan. Nah, kemudian seperti halnya diibaratkan ketika ada sebuah waduk besar dengan 4 saluran masuk dan 4 saluran keluar, di mana seseorang akan membuka saluran-saluran yang masuk dan menutup saluran-saluran yang keluar. Dan ketika hujan turun atau hujan tiba, maka seseorang akan berharap air di dalam waduk tersebut menjadi bertambah, bukan berkurang. Jadi sama halnya dengan pendapatan dan juga pengeluaran, ketika kita tahu bahwa kebutuhan kita selama hidup, selama sebulan ini apa saja, biasanya ada list-listnya. Jadi kita bisa mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan kita saja, dan tidak melakukan hal-hal yang membuat pengeluaran kita menjadi lebih banyak daripada pendapatan. Nanti jatuhnya ngutang, nanti ditagih kemudian marah kayak kemarin, jatuh-jatuhnya nanti benci. Nah, itu membawa dampak-dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita harus mengontrol pendapatan kita. Nah, kita bisa berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita melihat orang lain, loh dia loh membelikan ini, membelikan hal-hal yang di luar kemampuan kita memiliki rasa iri. Itu tidak boleh. Karena apa? Kita bisa memberikan hal yang serupa dengan kemampuan kita. Pada dasarnya kebajikan itu dilihat bukan dari bobot persembahan kita, tetapi dari niat kita atau cetana kita. Ketika kita mempersembahkan dana dengan niat yang baik, dengan kesadaran bahwa saya ingin berbuat baik, saya ingin melakukan praktek kebajikan agar bermanfaat bagi semua makhluk ataupun bagi kehidupan saya saat ini dan kehidupan mendatang. Nah, dengan niat yang baik itu akan menjadikan kebajikan ini memberikan hasil yang berlimpah. Tetapi berbeda sebaliknya, meskipun kita memberikan hal-hal yang misalnya mahal dan sebagainya, tapi kita tidak ada niat, kita tidak didasari dengan niat yang baik, itu sama saja tidak membawa kebajikan tersebut membawa hasil yang berlimpah. Jadi kita ketahui bahwa ketika kita ingin sejahtera saat ini, kita harus memiliki inisiatif, kita harus gigih, kita harus tekun dalam bekerja. Kemudian kita harus melindungi harta kekayaan kita. Kemudian kita harus memiliki teman-teman yang baik. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki kehidupan yang seimbang, di mana mengontrol kekayaan kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian Sang Buddha juga mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya kita bisa tidak hanya sejahtera di kehidupan sekarang saja, tapi sejahtera di kehidupan mendatang atau di kehidupan selanjutnya. Yang pertama adalah kita memiliki kesempurnaan dalam keyakinan. Di sini dikatakan bahwa seorang anggota keluarga memiliki keyakinan, ia akan memiliki keyakinan pada Sang Buddha. Ia akan mengetahui, ia akan memiliki perlindungan kepada
Sang Buddha sendiri. Dan juga tidak hanya itu, ia memiliki keyakinan terhadap Dhamma, ajaran dari Sang Buddha, dan juga para siswa dari Sang Buddha atau Sangha. Nah, biasanya kita bisa membacakan kalimat keyakinan ini pada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Nah, itu merupakan kebiasaan kita untuk meningkatkan keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi nanti kalau baca parita jangan di skip ya Bapak Ibu. Gak ada skip-skipan kalau baca parita. Tidak ada lanjut, gak ada. Tapi kita harus memahami makna dari setiap kalimat yang kita ucapkan dalam pembacaan parita. Karena sebenarnya membaca parita itu untuk meningkatkan keyakinan kita. Untuk menjadi dasar kita memiliki keyakinan pada Sang Buddha, kita memiliki keyakinan pada Dhamma, dan kita memiliki keyakinan pada Sangha. Dengan keyakinan itu kita bisa berbuat kebajikan. Kita mengetahui bahwa oh ini loh ajaran dari Sang Buddha yang mengarahkan kita pada hal-hal yang baik. Dan juga sebaliknya, oh ini hal-hal yang tidak disarankan oleh Sang Buddha. Jadi kita tidak boleh mempraktekkan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah kesempurnaan dalam perilaku bermoral. Jadi kita harus mempraktekkan Pancasila Buddhis dengan baik. Yang ketiga adalah kesempurnaan dalam kedermawanan, di mana dikatakan bahwa seorang anggota keluarga akan berdiam di dalam rumah dengan pikiran yang tidak didasari dengan kekikiran, tidak pelit, tetapi dia akan dermawan, dia akan bertangan terbuka dan senang untuk melepaskan. Dia akan mempersembahkan berbagai dana atau barang yang ia ingin persembahkan tanpa didasari dengan kekikiran. Jadi dia sadar bahwa sebenarnya dengan mempersembahkan dana ini akan mengurangi kemelekatannya, akan mengurangi noda-noda batinnya dari sifat-sifat yaitu kikir. Ini adalah yang disebut sebagai kesempurnaan kedermawanan. Dan yang terakhir adalah kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Di sini ketika seorang anggota keluarga yang bijaksana, ia memiliki kebijaksanaan dalam melihat muncul dan lenyapnya, dalam menembus dan mengarahkan menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya. Nah, ini memang hal yang sulit ya kalau kita harus menghancurkan kekotoran batin sepenuhnya, tapi secara perlahan, secara sedikit-sedikit kita dalam kehidupan sekarang bisa mempraktekannya untuk mengurangi noda-noda batin kita. Salah satunya dengan praktek kedermawanan, dengan praktek dari ajaran-ajaran Sang Buddha. Nah, sebagai penutup, kemarin kan saya mendapat tugas ya. Saya mendapat hal-hal yang ingin saya bahas karena ada pertanyaan. Jadi saya ingin membahasnya dan karena baru menemukan jawabannya tadi. Jadi saya akan mengulasnya sedikit sebelum mengakhiri sesi pada malam hari ini. Jadi berkaitan, kalau kemarin kan saya membahas tentang sirima ya, berkaitan dengan kemarahan. Kalau Bapak Ibu yang datang kemarin pasti sudah mengetahui. Nah, di sini ternyata memang benar ada kaitan antara kisah sirima yang di Dhammapada syair Kodawaga yang 223 dengan Dhammapada yang syair 147. Nah, di Dhammapada yang 223 setelah sirima ini melakukan permintaan maaf kepada Sang Buddha, kemudian dia mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Nah, setelah mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, ia mencapai kesucian Sotapanna. Nah, karena mencapai kesucian Sotapanna tersebut, ia akhirnya memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kemudian berlanjut ke cerita yang di syair 147 ini, di mana diceritakan bahwa Sirima ini memang orang yang cantik ya Bapak ya, memang orang yang cantik. Kemudian dia memiliki pandangan yang benar di mana ia harus melakukan kebajikan. Karena itu dia mempraktekkan berdana kepada para biku dan juga Sang Buddha sendiri. Pada waktu itu ia melakukan praktek berdana setiap harinya, sehingga ada salah satu biku yang ia senang melihat si Sirima ini karena kecantikannya. Nah, karena itulah kemudian sebenarnya pada waktu itu setelah ia melakukan praktek berdana, Sirima ini mengalami sakit. Jadi ia sakit, kemudian
eh, ia meninggal dunia. Jadi pada akhirnya di Dhammapada yang 147 ini diceritakan bahwa setelah mengalami sakit, si Rima ini meninggal dunia. Nah, pada waktu sakit ini para biku ini menengok si Rima, dan para biku, salah satu biku yang memiliki kesenangan pada si Rima ini mengatakan bahwa meskipun dia sakit pun kok dia tetap terlihat cantik. Nah, biku ini memiliki kemelekatan terhadap si Rima ini. Nah, kemudian setelah si Rima meninggal dunia, biku ini awalnya tidak mengetahui, tetapi kemudian selama 3 hari, waktu itu Raja Bimbisara, kalau tidak salah ya, sepertinya seingat saya itu, Raja Bimbisara ini membiarkan mayat dari si Rima ini tidak kalau dulu tidak diabukan, belum dikremasi, tapi dibiarkan saja si Rima ini dengan kondisi mayat. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi mayat 3 hari bagaimana, tanpa adanya pengawet ya. Biasanya kan ada pengawet ya, kalau waktu itu tidak ada. Jadi dibiarkan saja, dan raja ini mengumumkan kepada seluruh penduduk, siapapun yang ingin membayar uang untuk mengambil jasad dari si Rima dipersilahkan. Tetapi karena melihat si Rima yang ketika hidup ini cantik, ya, yang kulitnya bersih, yang sangat indah dipandang, tetapi pada waktu ia meninggal dunia banyak dikerubungi oleh hewan-hewan, bahkan ia berbau busuk, tidak ada yang mau mengambilnya, bahkan tidak ada yang mau membayar sepeser pun untuk mengambil jasad dari si Rima. Nah, kemudian pada waktu itu biku yang memiliki kemelekatan pada si Rima ini mengetahui, menyadari bahwa sebenarnya kecantikan itu tidak bertahan lama, itu merupakan bentuk dari anicca. Nah, setelah mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, secara singkatnya biku tersebut kemudian mencapai kesucian. Jadi setelah mengetahui hal tersebut, Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada yang ke-147 di bagian Jarawaga, yaitu pandanglah tubuh yang indah ini penuh luka, terdiri dari rangkaian tulang, berpenyakit, serta memerlukan banyak perawatan. Ia tidak kekal serta tidak tetap keadaannya. Jadi dari situ kita tahu bahwa sebenarnya meskipun kita cantik saat ini pun kita tidak selamanya cantik loh. Kita rupawan saat ini pun kita tidak selamanya juga rupawan. Jadi ketika nanti tubuh ini sudah tidak ada nyawanya, kita sudah tidak bernafas, tubuh ini pun akan membengkak, akan berubah warna, akan berbau. Jadi sebenarnya kita tidak kita tidak boleh melekat pada tubuh kita, karena sebenarnya tubuh ini tuh bentuk dari anicca atau ketidakkekalan. Jadi dari kisah tersebut pada akhirnya mengetahui bahwa memang anicca ini memang benar adanya, dikatakan sebagai ketidakkekalan dari jasmani. Nah, dari Dhammapada syair 147. Demikian dari saya. Masih ada waktu atau? Masih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini? Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Bicara tentang sejahtera ya. Keinginan untuk menjadi sejahtera. Pertanyaan saya sederhana, apakah itu bentuk daripada tanha? Itu aja. Nah, sebenarnya kita bisa membedakan tanha, di mana tanha ini adalah bentuk dari nafsu keinginan. Nah, keinginan ini mengarah pada hal-hal yang tidak baik. Nah, kesejahteraan itu ketika kita tidak melekat pada kesejahteraan itu adalah hal-hal yang baik. Nah, seperti tadi ada kasus bahwa sebenarnya orang-orang mendambakan kesejahteraan. Nah, ketika kita mendambakan kesejahteraan yang kita melakukan berbagai cara agar sejahtera, itu merupakan bukan praktek dari Dhamma, tetapi kita praktek Dhamma dengan tujuan agar kita sejahtera di masa sekarang dan mendatang, itu bukan didasari oleh tanha, tapi dengan kebijaksanaan. Karena kita tahu bahwa hal ini tuh bermanfaat bagi kita saat ini dan juga di kehidupan mendatang.
Jadi ada perbedaan antara tanha dan juga orang yang bijaksana, seperti itu. Terima kasih Bapak. Loh. Kita kan hidup bermasyarakat. Kita misalkan tiga pikiran, wah nanti lihat orang ini nggak ada semangat kayak kepimen gitu kan. Kita diajarkan untuk kerja gigi kan, tadi kan gigi tekun. Kalau kita nggak punya impian mau jadi apa ya gimana mau semangat gitu ya. Nah benar sekali, tapi beda antara nafsu keinginan dengan impian Bapak. Jadi beda antara kita nafsu dengan keinginan yang didasari oleh kekotoran batin dan impian yang kita dasari dengan kebajikan, itu berbeda. Jadi ketika kita memiliki keinginan tapi didasari untuk hal-hal yang bermanfaat, hal yang mengarah pada kebaikan, mengarah pada praktek dhamma, itu merupakan keinginan-keinginan yang baik. Tetapi berbeda ketika memiliki nafsu keinginan yang didasari oleh kekotoran batin, mulai dari dosa, loba, dan moha. Jadi nggak salah kalau kita punya mimpi Bapak Ibu. Kan semua orang harus punya mimpi biar bisa hidup katanya. Tapi kan kalau mimpinya untuk hal-hal yang buruk kan ya percuma saja. Tadi contohnya ya Kumbaga Gosa ya. Iya benar. Kumbaga Gosa. Dia kembali ke rumah untuk apa? Untuk mencari hartanya kan. Dia sudah keinginan untuk mencari hartanya. Setelah itu kan dia dengan berpakaian buruk, akhirnya dia mencari pekerjaan. Nah, pada saat saya pakai pekerjaan, dia kan masih berpikir dia mencari hartanya kan. Setelah itu dia dengan adanya pekerjaan, dia bertemu dengan Raja Bimbisara. Nah, kenapa pada saat dia menggali, pada saat dia ketemu Bimbisara kan, kenapa dia tidak langsung mengakui saya ini orang kaya gitu saya punya harta Nah, gitu, gimana? Karena pada waktu itu diceritakan bahwa dia ini memiliki kewaspadaan, di mana dia berpikir bahwa mungkin nanti ketika dia tiba-tiba bilang dia orang kaya dan tidak dipercaya, pasti kan membawa orang lain ini memiliki kilesa terhadapnya. Nah, karena itu dia mungkin memiliki pemikiran bahwa ada waktu yang tepat untuk mengatakan kejujuran, untuk berkata bahwa emang sebenarnya itu harta ini tuh emang milik saya. Kadang kan kita berbicara kalau ini loh milik saya, kadang kan orang nggak percaya kan secara tiba-tiba. Raja Bimbisara pun setelah 12 tahun lamanya mana mungkin mengingat kalau ia emang benar-benar anak dari bendahara kerajaan, padahal awalnya kan putranya masih kecil, dia udah tumbuh dewasa, mana mungkin dia bisa percaya atas hal tersebut. Nah karena itu dia memikirkan waktu yang tepat untuk berbicara terkait harta kekayaannya, seperti itu. Nah kalau disita nanti kan juga menjadi malah menjadikan problem tersendiri, jadi masalah. Bukan masalah disita atau enggak, tapi karena memang menjaga kekayaannya tersebut. Jadi kenapa Kumbhagosaka ini dijadikan sebagai salah satu latar belakang Dhammapada ini, karena dia melakukan praktek untuk menjaga atau melakukan perlindungan terhadap kekayaannya ini. Mungkin dari ibu-ibunya. Ya. Surga dalam agama Buddha. Nah, kalau surga biasanya dalam agama Buddha dikatakan sebagai alam dewa. Nah, alam dewa itu dikenal ada 6. Kok saya tangannya 7? Ada 6. Jadi mulai dari ada Catumaharajika, Yama, Tusita, Tautimsa, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati. Jadi kita tahu bahwa ada 6 alam dewa di 31 alam kehidupan. Nah dari situ sebenarnya kadang beberapa kondisi itu ada yang mengatakan kalau bukan, kalau lebih dari 6 nggak ada, karena setelah alam dewa itu adalah alam rupa Brahma dan arupa Brahma.
Kalau nibbana itu dikatakan sebagai tidak berbentuk. Jadi kita tidak tahu, kan emang tidak ada bentukannya gitu. Kalau yang 10 lebih itu ada rupa Brahma. Kalau arupa Brahma itu ada 4, berbeda. Biasanya orang-orang yang mencapai tingkatan jana itu terlahirnya di alam rupa Brahma atau arupa Brahma. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih banyak. Mungkin dari ibu-ibunya sebelum saya mengakhiri sesi kali ini. Cukup ya? Apa tahu sudah ngantuk? Enggak. Lanjut. Jadi demikian sharing Dhamma, uraian Dhamma yang dapat saya sampaikan pada sebulan pendalaman Dhamma di hari ke berapa? 12. Ke-12 ya. Saya sering lupa hari keberapa ini. Hari ke-12. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan pada malam hari ini dapat dipahami oleh Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian, dapat terutama dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Sang Tiratana, semoga kita semakin maju dalam Dhamma, semoga kita bisa mengikis kekotoran batin sehingga dapat mencapai Nibbana. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Satu, Namo Buddhaya.